Oke, halo guys, jumpa lagi bersama gue di KSW Project, tentunya di konten KSW Tips and Tricks. Lanjut aja, langsung kita ke topiknya. Jadi topik di video kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian, sekaligus ingin membuka mata kalian seputar pengetahuan apa sih itu asuransi pengiriman. Oke, jadi banyak sekali yang menurut gue ini sangat disayangkan kalau kita itu nggak ngerti sama sekali tentang yaitu si asuransi dari pembelian barang online, guys. Jadi yang bakal gue bahas ini aplikasinya yaitu aplikasi di Bukalapak ya. Kita sebut aja namanya yaitu marketplace-nya Bukalapak. Jadi di sini gue pengen kasih tau ke kalian, buat kalian yang sering belanja online, pasti kalian sering banget menemukan yaitu sebuah asuransi, maupun itu pihak asuransinya dari jasa pengirimannya ataupun dari si Bukalapak, atau Bukalapak itu bekerja sama dengan Iglo. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, asuransinya yang ada di Bukalapak yang bukan dari jasa ekspedisinya itu biasanya dimuat atau ditangani atau dipertanggungjawabkan oleh si Iglo, yaitu seperti ini ya tulisannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi gimana sih asuransinya yang dimaksud? Nah, asuransi yang dimaksud adalah ketika kalian membeli barang online, pastikan di sana kalian sudah menceklis ya, atau pasti di sana udah otomatis diceklis untuk asuransi barangnya. Tapi gimana cara klaimnya dan apa manfaatnya? Langsung aja kita bahas videonya berikut ini. Ya, jadi yang pertama-tama bakal gue jelasin asuransi. Asuransi itu apa? Asuransi itu adalah ketika kalian membeli barang online, nah di dalam masa pengiriman di sana tidak tahu kita antara paketnya itu rusak, hilang, ataupun paketnya itu nyasar, ya kan? Banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini yang sudah dialami oleh banyak sekali pembeli online maupun penjual online, guys. Jadi manfaatkan asuransi sebaik mungkin dan jangan lupa untuk kalian cari informasi tentang bagaimana cara menggunakan si asuransi tersebut, guys. Di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian asuransi di Bukalapak, yaitu asuransi dari Iglo. Karena beberapa bulan yang lalu gue sudah membeli barang dan barangnya itu tidak sampai ke rumah gue, guys. Kenapa? Karena mungkin alamat yang diberikan oleh alamat yang dicantumkan oleh sellernya dari penjualnya itu tidak lengkap, ataupun barang itu hilang saat perjalanan. Dan gue udah tanya ke si sellernya, katanya dia udah kirim, dan gue udah konfirmasi lagi ke pihak Bukalapaknya, dan ternyata benar udah dikirim tapi barangnya nggak nyampe. Terus gimana nih kalau misalnya barangnya nggak nyampe? Apakah kita bakalan dibalikin uangnya? Tentu aja uang kita bakal dibalikinnya tentunya uangnya yang cuma ininya aja, barangnya aja, uang yang sudah kita beli ya. Maksudnya kita bakalan dapat ganti rugi sebesar barang yang sudah kita beli pada saat itu. Jadi untuk ongkirnya gimana? Ongkirnya itu tidak ditanggung sama sekali oleh Bukalapak. Alias ketika barang kalian hilang, maka subsidi untuk ongkir itu tidak ada juga, guys. Nah, jadi siapa yang menanggungnya sebenarnya nih ongkir ini? Yaitu si Iglo yang sudah kita checklist tadi tuh pas check out pertama kali. Jadi kalian misalnya sudah membeli barang, lalu kalian asuransinya kalian centang, kalian bakal dapat ganti rugi dari si Iglo, misalnya barangnya itu hilang ataupun rusak ataupun lain-lainnya. Dan berapa sih ganti ruginya? Ganti ruginya itu sepenuhnya, guys. Jadi misalnya ongkir kalian misalnya dari Bekasi ke Jakarta 9.000, maka Iglo akan memberikan 9.000 rupiah kepada kalian, guys. Itu sih katanya, tapi kita belum tentu kita benar-benar dapat 9.000 rupiah. Karena nyatanya yang telah gua alami saat ini, yaitu uang itu susah sekali dicairkan. Dan sekarang gua dari bulan lalu hingga sekarang gua sudah mengajukan permintaan klaim untuk mengembalikan, dan sudah gua isi datanya semua, dan ternyata tidak dikembalikan oleh pihak Iglo. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Nah, lebih baik ya gue sarankan mulai dari bulan kemarin, sesuai dengan pengalaman gue nggak pakai asuransi Iglo itu, guys. Kalau kalian mau pakai asuransi ya itu sih setera, tapi gue udah berpengalaman, dan ini menurut gue pengalaman yang cukup kurang baik ya. Tapi ya bagaimana lagi, karena kita bakalan nggak tahu kalau kita belum coba, ya kan. Dan pada akhirnya
gue udah memahami si iGlow itu, dan gue juga udah memahami si asuransi dari si JNE, oke? Nah, atau asuransi dari jasa kirim nih guys. Jadi kalau asuransi dari jasa kirim itu kalian bisa klaim. Nah, sekarang gue udah kirim barang. Gue punya contoh permasalahannya. Sekarang itu gue ceritanya udah kirim barang, dan barangnya itu ternyata hilang di ekspedisi, dan barang ini sudah diasuransikan dengan jasa kirim, yaitu si JNE itu sendiri guys. Jadi buat gue, nanti gue bakalan ajuin klaimnya di next video. Bakal gue bikin videonya buat kalian yang sudah kirim barang lewat JNE, atau kalian yang sebagai penerima sudah dikirim barangnya oleh seller lewat JNE, ternyata paketnya hilang. Kalian bisa ajukan klaim seperti video yang bakal gue upload nanti ya guys ya, setelah video ini diupload tentunya. Jadi kita balik lagi ke iGlow itu sendiri. Kenapa sih kita lebih baik nggak usah pakai asuransi iGlow? Kenapa? Karena sesuai dengan pengalaman gue, itu asuransi yang menurut gue kurang baik ya. Ternyata dia tidak memberikan ganti rugi sebesar 18.000 waktu itu, karena gue pakai JNE Yes, dan gue minta asuransinya dikembalikan karena gue udah membayar sekitar 400 rupiah, kalau nggak salah 400 perak asuransinya. Memang terlihat sangat kecil bagi kita saat kita membeli online, ya kan? Menurut kita, oh oke lah, kita cuma 400 rupiah saja kita bisa mendapatkan asuransi, oke lah gitu kan menurut kalian. Tapi coba kalian bayangkan, 400 rupiah dikali jutaan orang setiap harinya yang memakai asuransi di Bukalapak ataupun di toko online lainnya. 400 dikali 1 juta, wah itu udah lebih dari, udah bisa dapat 400, berapa 400 dikali 1 juta, pokoknya hitung kalian sendiri lah. Pokoknya udah banyak banget kan pasti dia kalian yang didapatkan oleh si iGlow. Sedangkan kita tidak mendapatkan keuntungan apapun dari asuransi tersebut. Gue bisa buktikan ini karena gue sudah mencoba mengklaim dari iGlow untuk si asuransi pengembaliannya, tapi nggak diproses sama sekali. Toh buktinya gue juga udah disimpan kan, dan akhirnya gue mulai sekarang gue nggak bakalan pakai asuransi barang lagi, oke? Karena ini asuransi yang bukan, menurut gue ini kurang bagus lah ya, jadi gue nggak bakalan pakai asuransi itu lagi guys. Jadi pokoknya buat teman-teman yang mau belanja online, yang mau mengklaim asuransi atau menggunakan asuransi saat pengiriman barang, sebaiknya gue sarankan menggunakan asuransi dari pihak jasa ekspedisi, karena itu lebih lebih bagus, dan lebih kita bisa menanyakan langsung ke counter atau ke kantor JNE terdekat di rumah kalian, oke? Maupun itu kalian yang pakai JNE ataupun JNT, karena di sana sudah pasti ada kantornya di dekat rumah kalian. Kalau iGlow kan harus ke kantor pusatnya, yang jauhnya itu pasti jauh banget. Dan kalau kalian rumahnya di Kalimantan, sedangkan kantor iGlow ada di Jakarta, bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi kalian lebih baik pakai jasa kirim aja untuk asuransinya supaya aman. Nah, seperti itu. Karena videonya cuma untuk memberitahukan ke kalian gimana sih cara kerja asuransi dan juga pengalaman gue setelah memakai asuransi dari iGlow, dan jangan sampai ketipu lagi ya guys ya tentang asuransi-asuransi yang seperti itu. Lebih baik kalian tidak perlu memakai asuransi yang iGlow itu, lebih baik kalian pakai asuransi yang menggunakan jasa kirim, oke? Sekian aja dulu videonya, dan jangan lupa untuk klik subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat, dan sampai jumpa kembali. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.